Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Doreme, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Senin, tanggal 17 Juli 2023. Dalam masa biasa yang ke-15. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 dan pasal 11 ayat 1. Dengan perikop, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membaca dan merenungkan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari, serta mengamalkannya kepada sesama kami. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber rahmat dan kehidupan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 murid-Nya, Ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Hari ini Yesus menyatakan kepada kita semua bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Hal ini pasti menurut kita aneh, karena kehadiran Yesus setiap kali selalu membawa damai bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Tetapi bacaan Injil hari ini menceritakan bagi kita bahwa kehadiran Yesus kali ini bukan membawa damai, tetapi membawa pemisah bagi keluarga kita. Yesus menyatakan bahwa siapa yang mengasihi bapa atau ibunya atau putra dan putrinya melebihi dari apapun, ia tidak layak bagiku. Artinya, Yesus meminta kita untuk selalu memprioritaskan Dia atau selalu menomorsatukan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan kepada kita demikian, bahwa memilih untuk mengikuti Dia harus siap menerima tantangan. Karena hal untuk mengikuti Yesus harus berpihak pada kebenaran, siap untuk memikul salib, siap dibenci oleh orang-orang terdekat kita. Dan kali ini Yesus meminta kita untuk mengasihi Dia melebihi apapun dan selalu mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita
senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.